terakhir, mungkin teman-teman tahunya satu dekade ke belakang, mereka tetap bikin sebuah album untuk bisa mengekspresikan diri dan kembali ikut meramaikan industri musik di Indonesia ini dari Bali gitu. Terutama buat Bali dan Fortuna everybody. So, saat ini kalau tiba-tiba mau nanya atau mau apa di tempat apakah Bali? Bale itu sebenarnya simpelnya sih, Bale adalah Iqbal Ramadan di musik, teman-teman bisa film ataupun bintang iklan gitu bahasanya ya. Tapi ketika ingin kembali berniat untuk bermusik gitu, rasanya ada keinginan untuk benar-benar bisa jujur menjadi diri sendiri, jujur tanpa ada ekspektasi atau terlalu banyak dialog gitu mungkin ya dengan orang-orang, bahwa ya gue pengen bersenang-senang, gue pengen jujur mengekspresi diri, bercerita lewat album. Maka saat itu berpikir bahwa hal yang paling bijak untuk dilakukan adalah muncul kembali ke industri musik tidak dengan nama Iqbal Ramadan, tapi dengan nama Bale, sehingga harapannya bisa sedikit banyak lebih spesifik, lebih fokus, dan juga tidak terbebani oleh ekspektasi dan juga beban lokal dari nama Iqbal Ramadan itu sendiri yang mungkin teman-teman udah kenal lebih dulu mulai dipakai. Karena mungkin teman-teman juga tahu bahwa gue masih ada di dua dunia, gitu, goib dan nyata, dunia apa namanya film dan juga musik gitu sekarang. Jadi bukan main sih, memang sangat padat, jadi akhirnya harus disempetin supaya akhirnya project musiknya jalan, gue bisa tetap jadi diri sendiri, while at the same time gue masih bisa ngelakuin tanggung jawab gue sebagai aktor gitu. Dan Fortuna ini adalah pembuktiannya. Langsung aja Bali, apakah Fortuna? Mengapa Fortuna Bali? Jadi sebenarnya album ini, mimpi punya album ini tuh udah ada lama, mungkin dari sekitar tahun 2020. Waktu itu posisinya saya masih kuliah, gue masih kuliah di Australia. Lalu dari mulai tahun 2021 sampai tahun 2024 itu sebenarnya proses pembuatan demo tuh sudah dimulai. Jadi dari 3 single pertama yang Bale pernah keluarkan di tanggal 19 April yang juga dibuatin video klipnya sama The Jadugar, itu sebenarnya udah bang lagu yang Bale punya dari tahun 2021 sebenarnya. Cuma dari awal gua begitu punya niatan lagi, oke, gue pengen main musik lagi, gue pengen menghibur secara performatif di panggung dengan cara bernyanyi dan bersenang-senang bersama penonton lagi. Gue tahu dari awal bahwa ini fenomenanya harus menjadi album. Maksudnya ini nggak mungkin hanya menjadi single lepasan satu, and then tes pasar, and then kalau laku ya bikin lagi yang kedua, kalau laku bikin lagi. Dari awal nggak pernah punya niatan kayak gitu. Dari awal niatannya bahwa ingin jujur berekspresi, jujur bersenang-senang lewat medium musik, meramaikan belantika musik Indonesia, dan bentuknya memang harus album panjang, long form, sekitar 50 menit albumnya, dan disitu kesempatan buat gue pribadi untuk bercerita tentang apa yang pengen gue ceritain sih, mulai tentang menjadi muda di hari ini dengan membawa semangat era masa lalu gitu ya, era tahun 90 dikerjainnya hari ini, dan harapannya semoga musiknya bisa menemani teman-teman dan juga pendengar musik Indonesia di hari ini. Sebenarnya mungkin bahas kenapa 90s dulu kali ya Om ya. Sebenarnya kalau buat gue pribadi, buat gue selalu penting untuk bisa mengulik akar dari apapun yang gue pribadi konsumsi, dan ternyata apapun hal-hal yang berkaitan dengan pop culture yang hari ini gue nikmatin itu ternyata semuanya berakar di 90-an gitu. Adalah meremake lah, jadi semacam kayak meromantisasi apa yang pernah terjadi di masa lalu dan mengambil elemen-elemen utamanya lalu menggabungkannya di hari ini. Lalu konsep yang kedua adalah as if atau seakan-akan, yang dimana memang semuanya dilakukan seperti di tahun yaitu 95 sampai 2005 itu seperti albumnya Bale. Nah, waktu itu kami di Bale, saya lebih tertarik dengan konsep yang nomor 2 yang seakan-akan. Jadi ya dari itu tadi, mulai teknik rekaman, kamera yang digunakan, treatment lighting yang digunakan,
sampai ke make up, sampai ke baju, sampai ke sebenarnya saya mau ngomong ke cara berpromosi juga, tapi hari ini udah ada sosial media, jadi saya mau nggak mau harus punya Instagram ballet. Tadi kan kayak pengen kayak nggak mau so idealis gitu loh, mulai kayak nggak maunya zin, gue maunya yang cuma ternyata iya, fisiknya akhirnya tetap dilakukan. Maksudnya ballet juga di sini tetap mendukung campaign untuk punya rilisan fisik dalam bentuk CD, kaset, vinyl, zin, poster, dan apapun itu bentuknya yang tangible dan bisa dipegang. Dan di saat yang bersamaan juga tetap berusaha untuk beradaptasi dengan apa yang terjadi di hari ini seperti sosial media, keviralan duniawi ini, strips dan lain-lain seperti itu. Balas idealismenya Iqbal ini bisa tertuang dalam bentuk musik dan juga album dengan cara yang paling jujur dan yang terbaik yang bisa dilakukan. Setelah itu sudah siap sekali dengan segala konsekuensi, dengan segala masukan, saran, kritikan yang akan diberikan gitu. Bahwa gue sadar betul bahwa ballet itu tidak mungkin tercipta tanpa adanya kritikan, saran, dan masukan dari siapapun yang ingin memberikan itu. Dan buat gue pribadi, justru itu yang bikin gue makin yakin bahwa tujuan bermusik buat gue itu bahwa satu, jujur berekspresi, yang kedua itu bukan jadi yang terbaik bahwa lebih baik itu ternyata lebih baik daripada menjadi yang terbaik. So, amin. Berprogres, belajar lagi di masa yang akan datang, menerima masukan. Ketika ada yang nggak suka, wah gila ballet burung banget, gue terima banget masukannya. Tapi ketika ada yang datang lalu memuji bahwa terima kasih sudah membuat hal yang seperti ini, gue cuma minta untuk dituntut supaya bisa dibantu untuk bikin yang lebih baik lagi gitu. Terima kasih, tepuk tangan buat Iqbal Manarke Ballet di album Fortuna kali ini. Ballet. Ini dan segala macam kondisi apa yang terjadi dan cari-cari ke teman-teman. Adakah personal atau adakah ini semua kan digarap sama lo sendirian? Ngisi drum juga. Ini ada dibantuin. Ada sesi player juga. Teman ada dari Barista, dari Niji. Ada Randy juga ya, itu bantu main drum. Dan itu ada beberapa rekan orang-orang terdekat, bukan hanya musisi-musisi yang mungkin akhirnya bisa menjadi kolaborator. Ada Kavin Sultan juga di situ dari Nica Seiro. Ada di bandnya sendiri ada Rio Alif di situ, ada Ray Tobing, ada Galih dan juga ada Joshua di situ. Jadi emang isinya teman-teman terdekat bikin sesuatu yang jujur aja sih om pengen happy sih. Menyebut mereka sebagai band pendukung. Mengatasnamakan ballet. Balletnya ada 10 project musik, satu paket nih kan berarti di atas panggung. Iya, jadi ballet itu adalah saya, ballet itu adalah kita, ballet itu adalah kami, ballet adalah siapapun yang ingin menjadi ballet sih sebenarnya. Jadi ketika mungkin di prosesnya ditulis oleh ballet sebagai seorang solois, tapi ketika di panggungnya itu harus dibawakan sebagai band. Tidak mungkin ballet itu membawakan lagunya dalam bentuk -1 untuk di saat ini ya, karena memang dari awal membuat ballet ini, ballet tidak pernah diciptakan sebagai seorang solois yang solois tampil sendirian singer songwriter di atas panggung ya. Ballet itu bukan The Boy Next Door. Ballet itu adalah solois yang konsepnya adalah band yang ketika di panggungnya isinya 7 orang. Saya bisa bocorin ke teman-teman. Saya 7 orang di atas panggung, gitar 3, bass, drum, synth, sequencer, ramean, backing vokal. Jadi benar-benar memang sebuah entitas panggung yang ramai secara performatif, dan semoga itu bisa menjadi tawaran baru sih untuk industri musik Indonesia. Dan ini akan dibawa dalam proses turnya Iqbal Ramadan di bulan Juli nanti, teman-teman. Nanti kita bahas sama ada bos teater juga yang membantu tim. So di sesi pertama ini nampaknya pertanyaan sudah habis. Kita yang lempar mikrofon kepada teman-teman media, mungkin ada. Terima kasih Mbak Ayu ya. Saya sempat pernah nanya sama Om Roy sebenarnya sebelum pembuatan album Fortuna itu. Sebenarnya orang tuh kalau bikin musik itu tuh buat diri sendiri atau buat orang lain sebenarnya. Menurut Om Roy jawabannya nggak ada, tergantung aja. Kita pengen bikinnya memang karena ingin mengekspresikan diri atau bikin musik yang memang untuk menjadi viral, dinyanyikan, dapat jutaan streams, atau mungkin jadi sound orang masak seblak atau apapun itu gitu kan dengan menggunakan si lagu tersebut gitu.
Buat saya sih nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Cuma kalau buat saya pribadi, paling enggak di album satu ini Bayu, saya hanya ingin mengeluarkan apa yang sudah lama ingin saya keluarkan tanpa terlalu memikirkan hal ini akan diterima atau enggak. Yang penting kalau buat saya benar-benar jujur, saya memberikan yang terbaik yang saya bisa di hari ini sebagai remaja usia 24 tahun, menginterpretasikan era yang bahkan saya belum lahir. Orang tua saya kayak juga belum ketemu gitu. Tapi saya suka sekali dengan era tersebut dan saya sangat menghargai era tersebut karena hari ini bisa ada di sini, semua yang saya konsumsi ternyata lahirnya ada di era tersebut. Saya hanya berusaha melahirkan si karya Fortuna itu dan bisa bebas mengekspresikan diri saya apa adanya. Jadi tidak terlalu memikirkan keviralan atau apakah ini akan diterima. Karena dari awal bikin demonya, dari awal bikin musiknya gitu ya, udah tahu kayak wah ini sih maksudnya bukan sebuah tipe-tipe lagu yang mungkin hari ini marak terdengar gitu ya. Tapi mungkin pernah terdengar di tahun 90-an tengah sampai 2000-an tengah gitu, bahwa mungkin buat teman-teman yang memang hidup di zaman itu ya seperti kembali ke zaman. Tapi kalau buat saya sih, saya hanya ingin berkarya jujur. Terima kasih teman-teman media yang udah mau datang dan mau menerima itu, teman-teman di luar sana yang mau mendengarkan itu, buat saya beneran lebih dari cukup. Saya nggak pernah kebayang tadinya hari ini ada press conference. Saya hari ini nggak pernah kebayang hari ini akan ada perhelatan kayak gini, itu sama sekali gak ada. Saya hanya ingin berkarya, saya hanya ingin bikin musik, saya hanya ingin mengeluarkan apa yang saya keluarkan menjadi diri saya. Dan ketika dapat respon yang kayak gini, ini buat saya udah lebih dari cukup baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Grace, pertanyaannya selanjutnya. Oke, pertanyaan pertama, kenapa berani bikin video klip kayak gitu? Kenapa berani? Jadi dari awal tuh emang mungkin menjawabnya langsung yang nomor 2 juga. Kenapa langsung dibikin 3, Grace? Karena dari awal Balai kan langsung ngeluarinnya maxi singles, ngeluarinnya langsung 3 lagu, bukan 1 lagu dipirit. Dari awal bahwa ketika 3 lagu itu jadi dan proses album juga masih digarap bersama lagu-lagu yang lain, rasanya waktu itu kami dari tim berpikir dan merasa bahwa 3 lagu ini adalah yang paling cocok untuk dalam tanda kutip menjadi trailer dari si album Fortuna ini. Kira-kira energinya akan seperti apa, bunyinya akan seperti apa, rasanya akan seperti apa. Lalu dari awal bikin lagunya emang udah kebayang kalau ini kayaknya yang ngerjain harus The Jadugan harus kembali lagi, berkarya lagi gitu. Dan alhamdulillahnya setelah diskusi mereka mau untuk jadi mereka tuh terakhir kalau nggak salah bikin video itu 2018, tapi harus dikoreksi kalau saya salah. 2018 lalu mereka kembali lagi membuat karya ini, dan ini adalah video klip pertama yang konsepnya seperti itu, menggabungkan lebih dari 1 lagu di dalam 1 video klip. Waktu itu pesannya cuma ditanya sama Om Anggun, Bang, dari 3 lagu ini, yang mana yang lo mau jadi video klip? Terus jawaban gue cuma, gue tuh gak ada lagu yang gue spesialin, Om. 3-3-nya adalah fokus track gue. Cuma masalahnya kalau di digital streaming platform sekarang, ketika lo merilis sesuatu, lo tuh harus ada 1 yang lo jagoin gitu. Tapi sebenarnya secara perasaan, gue gak ada. Ini 3-3-nya adalah gue, 3-3-nya adalah cara yang paling efektif buat gue untuk memperkenalkan siapa itu Balai dan apa itu Balai. Terus Om Anggun ya udah langsung bilang, ya udah bikin aja 3-3-nya. Maksudnya ya udah, jadi dalam 1 video klip ada 3 lagu. Terus pertanyaan gue, emang ada video klip yang lebih dari 1 lagu? Ternyata ada. Pesta Rap. Nah, hal itu tuh yang buat gue makin yakin bahwa oke, Balai tuh akan menjadi fenomena apa yang gue rasakan sebagai seorang Gen Z. Gue merasakan sesuatu, melihat atau mengkonsumsi sesuatu yang gue anggap baru, sesuatu yang gue anggap fresh, tapi sebenarnya semuanya itu sebenarnya sudah pernah terjadi di masa lampau kalau lu mau ngulik. Sama seperti halnya dengan video klip Balai ini, sesuatu yang mungkin buat teman-teman Gen Z, Gen Alpha nggak relevan nih, video klipnya lama nggak bisa diputar lagi karena mungkin ini tidak pernah dikonsumsi sebelumnya. Tapi mungkin buat Om Leo, Om Anggun, Om Batman, orang-orang yang memang hidup di zaman itu, Pesta Rap pernah melakukan itu dan nggak apa-apa. Maksudnya ada 3 lagu dipotong-potong di dalam sebuah video klip, itu menjadi sebuah hal yang lumrah aja terjadi. Kalau menjawab tentang bagaimana caranya menjadi stay relevan, saya nggak punya trik marketing khusus karena ini bergeraknya bukan dari production house atau dari
major label yang besar yang kayak oke lagunya harus viral atau harus apa, nggak ada sih Grace. Gue beneran gue jujur aja sih, dan gue selalu merasa kalau lu jujur sama konsisten